apa kabarnya hari ini? Ya, Bu Samsinar berharap semua anak-anak berada di dalam kondisi yang sehat-sehat. Nah, anak-anak juga harus tetap menjaga kesehatan sendiri ya. Makan teratur, minum teratur, dan taati aturan-aturan dari papa dan mama. Nah, sebelum kita akan masuk di dalam pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu saat ini karena berkat-Mu yang sangat berlimpah di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mulai pelajaran agama. Tuhan pimpin kami semua supaya kami bisa memahami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, judul dari pelajaran kita masih tentang tubuhku milik Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Miriam menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan. Kita belajar ya dari tokoh-tokoh Alkitab, dengan apa yang mereka lakukan itu menjadi teladan untuk kita ketika mereka menggunakan anggota tubuh mereka untuk memuliakan Tuhan. Nah, untuk yang kedua, tokoh Alkitab dari Alkitab yang kedua adalah Petrus berjalan kaki memberitakan Injil. Nah, Petrus ini adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12. Dan Petrus adalah salah satunya dari murid Tuhan Yesus. Pada mulanya, Petrus ini seorang pekerja nelayan. Tetapi ketika Yesus memanggil dia menjadi muridnya, maka Petrus meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan. Nah, Petrus ini juga pernah melakukan dosa kepada Tuhan Yesus. Apa ya dosanya ya? Yaitu Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Apa itu menyangkal? Menyangkal adalah tidak mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Tidak mengakui bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Nah, itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Tapi Petrus menyadari dosanya di hadapan Tuhan dan dia akhirnya bertobat. Setelah dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Dia berjalan keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil Yesus. Apa itu Injil Kristus? Yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, dari pelayanan Petrus ini, ketika dia berjalan keliling setiap hari, banyak orang-orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dari teladan Petrus, bahwa Petrus menggunakan kakinya untuk memberitakan Injil. Nah, kaki kita gunakan untuk apa ya? Kaki adalah anggota tubuh, bagian dari tubuh kita, dan harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kaki kita ini harus rajin ke mana? Pergi ke gereja. Rajin kemana? Ke sekolah. Kalau mungkin saat ini kita tidak bisa datang ke sekolah, tapi mengikuti pelajaran di sekolah dengan rajin dan semangat. Nah, gunakan kakimu dengan apa? Dengan baik dan benar. Waktu bermain, waktu berjalan, ya. Biarlah kaki itu menjadi kaki yang selalu digunakan untuk hal yang baik. Karena apa? Kaki adalah milik Tuhan. Lalu yang ketiga, contoh dari tokoh Alkitab. Yang ketiga, Paulus. Ya, Paulus menulis surat untuk jemaat. Dahulu Paulus ini bernama Saulus. Saulus ini seorang yang cerdas, seorang yang pintar, tetapi dia penuh dengan kejahatan. Dia membenci pengajaran Tuhan Yesus, dia membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Nah, suatu kali Paulus ini mengalami kebutaan. Dia tidak bisa melihat. Karena apa? Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Yesus menjumpai Paulus. Ketika Paulus menyadari kesalahan, kejahatan, dan dosa-dosanya, dia bertobat dan kebutaannya pun disembuhkan. Dia bisa melihat kembali. Nah, Paulus menjadi rasul yang memberitakan Injil. Dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari desa yang satu ke desa yang lain. Dan karena dia tadi adalah seorang yang cerdas, seorang yang pintar, dan suka menulis, nah, Tuhan juga memakai dia untuk menulis banyak surat yang isinya tentang nasihat-nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, di Efesus, Korintus, Filipi, Kolose. Dan ia selalu mengunjungi banyak jemaat untuk mengajar. Dan sampai hari ini kita bisa membaca surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita contoh dari teladan Paulus ini? Ya, dia menggunakan tangannya untuk bekerja keras, sehingga banyak orang membaca dari setiap surat-suratnya. Nah, kedua tanganmu pun harus digunakan untuk apa? Bekerja keras. Belajar dengan rajin, kemudian mau menolong siapapun, papa, mama, saudara-saudara, kakak, adik, dan orang-orang yang lain. Nah, ketika kamu menggunakan tanganmu dengan benar, maka Tuhan akan senang dan Tuhan pasti memberkatimu. Baik. Nah, tokoh Alkitab yang keempat adalah Maria. Maria itu seorang yang tekun mendengarkan ajaran Yesus. Apakah kalian mengenal Maria? Maria di sini bukanlah Maria ibu Yesus ya, tetapi Maria saudara Marta dan Lazarus. Nah, tiga saudara ini adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Satu kali Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mereka. Nah, kita lihat bahwa Marta dia sibuk mempersiapkan segala yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Dia memasak makanan, dia menyiapkan minuman. Tetapi Maria, dia duduk diam di dekat Tuhan Yesus untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Nah, teladan yang baik yang boleh kita contoh dari Maria ini adalah, mari anak-anak menggunakan telinga atau pendengarannya untuk mendengarkan apa ya? Mendengarkan firman Tuhan. Dari siapa? Mungkin papa mama membacakan Alkitab. Mendengarkan cerita Alkitab dari guru sekolah minggu, dari guru agama. Ya, dengarkan dengan baik. Apalagi yang harus kamu dengarkan, mempergunakan pendengaranmu, telingamu dengan benar? Mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat dan ajaran gurumu. Supaya apa? Kamu menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kamu mendengar dengan baik, kamu taat melakukannya, pasti Tuhan juga akan senang dan memberkati kamu. Nah, anggota-anggota tubuh yang lainnya juga sangat berfungsi dan berguna. Dan itu semua kita harus gunakan untuk hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Ya, anak-anak, mari ini pelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak akan mencatat rangkuman dari apa yang Bu Samsinar sampaikan hari ini ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa mengakhiri pertemuan kita. Tuhan Yesus, terima kasih di akhir dari pelajaran kami hari ini. Kami juga bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menolong kami.
Kau tolong anak-anak yang mengikuti pelajaran ini, Roh Kudus-Mu akan memberikan hikmat pengertian kepada anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menggunakan tubuh kami ini untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.